Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Pada akhir abad 20, salah seorang profesor doktor dalam ilmu hadis di Universitas Al-Azhar memberikan fatwa. Fatwanya ada masih disimpan korannya sampai sekarang di YouTube. Di situ judul korannya Dr. Izzat Atiyah yujibu. Dr. Izzat Atiyah mewajibkan kepada para pegawai atau para atasan di pekerjaan yang bekerja dengan perempuan di ruang yang tersendiri, kan misalnya direktur, ada sekretaris di sebuah ruangan. Dr. Izzat Atiyah itu tidak itu haram di dalam Islam. Dua orang berada dalam ruangan, direktur dan sekretaris misalnya dalam satu ruangan, itu tidak boleh. Dr. Izzat Atiyah menyarankan bahwa supaya boleh berduaan di ruangan itu dan supaya perempuannya bisa melepaskan jilbabnya, dianjurkan kepada bosnya atau atasannya untuk menyusu kepada sekretarisnya. Dengan begitu dia menjadi halal, dia menjadi muhrim. Fatwa itu mengguncangkan Mesir dan menjadi bahan ejekan orang-orang Kristen. Orang Kristen membuat film-film tentang menyusui orang dewasa. Dalam bahasa fikihnya disebut irda'ul kabir atau roda'atul kabir, menyusui orang yang sudah dewasa ya. Menyusui orang yang sudah dewasa. Itu saya tulis dalam makalah itu. Ya, tapi dihapus, jadi tidak ada. Dibagikan makalah awal. Di disertasi ada? Nggak ada. Di makalah awal dibagikan. Iya. Makalah awalnya dibagikan? Iya, yang awal tulisnya hasil. Oh, itu ada ya. Benar, bagus sekali dibagikan itu. Jadi wali ini hebat. Nah, ini baca lengkap dalilnya di sini sehingga pembicaraan Qadroatul Kabir itu menjadi sangat singkat. Jadi katanya, jadi malah tuan rumah itu bisa menyuruh istrinya untuk menyusui pembantunya yang laki-laki. Ya, sehingga ibu di rumah itu bisa membuka jilbabnya karena pembantunya sekarang sudah menjadi muhrim. Diberikan fatwa resmi dan kelompok Al-Ikhwan, kelompok PKS kalau di sini mendukung fatwa itu di parlemen. Tapi setelah ribut, namanya politisi, mereka menolak. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Mufti Saudi Arabia, menyatakan dukungan terhadap fatwa itu. Mengapa fatwa itu ditampilkan? Karena ada hadis dari Aisyah. Katanya ada Sahlah datang menemui Rasulullah SAW, kata Aisyah. Sekali lagi saya meriwayatkan, khawatir hadis ini maudhu, itu bukan kata saya. Saya hanya meriwayatkan hadis. Saya percaya hadis itu pasti tidak benar. Melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia punya anak asuh namanya Salim. Setelah dia dewasa, Salim kan bukan anak dia, jadi setiap dia ke rumah dia harus menutupkan jilbabnya. Dan itu ada ribet karena dia pernah menjadi anaknya sendiri. Jadi setiap dia masuk ke rumah dia harus menutupkan jilbab setelah turun ayat jilbab. Maka Sahlah datang menemui Nabi SAW. Gimana solusinya nih? Ribet kan? Harus selalu menutupkan jilbab. Kata Rasulullah SAW, irda'i, susui dia. Dan
Tapi ya Rasulullah, kata, innahu dzu lihyah, dia itu udah berjanggut, maksudnya udah sangat dewasa. Lalu katanya, fabtasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Aku tahu, kata dia. Emang aku tahu. Tapi susuilah dia. Menurut Aisyah, berdasarkan ayat Al-Quran, itu ada katanya susuan untuk orang dewasa itu ada ayat Qurannya. Cuma ayat Qurannya hilang dimakan kambing. Nah, dalam ayat Quran itu menyusui orang dewasa itu 5 kali susuan. Mudah-mudahan kalian tidak mengikuti sunnah Aisyah ini, ya, dan tidak mengikuti fatwa ini. Betapun secara subjektif kalian menginginkannya, tapi itu tidak boleh. Jadi, nah, peristiwa itu menunjukkan pertentangan antara sunnah sahabat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menimbulkan kekacauan di Makassar. Orang memaki-maki saya. Dan ajaibnya mereka mengatakan Jalaluddin Rahmat membolehkan menyusui orang dewasa. Dan saya percaya hadis ini, kata seorang ulama kan dia, hadis ini tidak dhaif, saya tidak percaya akan hadis ini. Saya juga tidak. Justru saya ingin menunjukkan bahwa hadis ini dhaif, bukan saja dhaif tapi maudhu. Cuma malangnya saudara kita tidak akan berani menolak hadis ini karena hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukankah Bukhari adalah kitab sahih yang kedua setelah ayat Al-Quran? Setelah Al-Quran, menolak mereka kafir itu menolak hadis itu. Menerima sebetulnya otaknya kalau lagi normal susah itu. Ada sebuah berita juga di Kuwait, kalau tidak salah di Kuwait, seorang perempuan mengadu ke pengadilan karena di bulan puasa keluarganya itu mempunyai tamu dari luar. Suaminya seorang salafi dan suaminya memaksa istrinya untuk menyusui tamunya supaya dia jadi bagian dari keluarga itu, sehingga tidak lagi ribet untuk misalnya di situ makan bersama dan sebagainya tanpa, dan perempuan itu kan lalu lalang dengan tidak pakai jilbab, tidak betul, supaya jadi halal. Dan si perempuan itu menolak. Lalu suaminya salafi berkata, kalau kamu menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dicerai karena menentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu mengadu ke pengadilan, saya tidak tahu riwayat selanjutnya. Jadi fatwa ini juga menunjukkan bahwa kita semua sekarang ini masih berada dalam bayang-bayang pengaruh sunnah sahabat dan bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah yang bertentangan dengan sunnah Nabi, sunnah sahabat yang bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lainnya adalah haji tamattu. Rasulullah dan bahkan Al-Quran kalau saya tidak salah hanya menyebutkan satu haji aja, yaitu haji tamattu. Haji tamattu itu buat yang belum haji, datang misal ke tanah suci, kemudian dari mikot kita mengambil umroh, kita memakai pakaian ihram, terus pergi haji yang biasa nih, terus pergi ke Mekah, tawaf, terus sa'i, terus tahallul. Beres satu episode dari ibadah haji. Nanti pada musim haji berangkat lagi haji, mengulangi lagi pakai baju ihram, kemudian berangkat langsung ke tanah suci. Dari mana ngambil mikotnya? Dari kota Mekah. Kota Mekah berangkat aja terus ke Arafah, atau lewat dulu ke Mina, terus baru ke Arafah. Itu haji tamattu. Tamattu artinya bersenang-senang. Jadi bersenang-senang dulu menunggu haji itu, tidak dalam keadaan memakai pakaian ihram. Umumnya di sini di orang Indonesia cuma haji tamattu itu harus korban, wajib melakukan korban 1 ekor kambing untuk orang yang haji tamattu. Ada haji lain, haji ifrad. Jadi setelah
sampai ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sudah sa'inya nanti ditangguhkan kalau selesai haji. Dan sepanjang di Mekah itu dia memakai baju ihram, sehingga waktu haji langsung sudah berpakaian ihram dan diteruskan ibadah hajinya dan sa'inya di ujung. Itu namanya haji ifrad. Jadi kalau sudah pergi haji ada yang terus aja pakai baju ihram, itu orang yang sedang melakukan haji ifrad. Dan mereka menganggap persis seperti buka di bulan puasa, haji ifrad itu lebih bagus ketimbang haji tamattu, kata amal soleh yang besar. Mengapa itu bagus? Karena terus menerus dalam keadaan ihram, walaupun kepayahan. Tapi kan Allah menghendaki supaya kita menjalankan agama itu mudah. Iya, yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tapi kamu menghendaki kesulitan. Itu pilihan aja, dan pilihan kamu dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Umar bin Khattab, secara singkat dia larang haji tamattu. Tidak boleh haji tamattu. Yang ada itu haji ifrad. Haji tamattu dilarang, tidak boleh. Sampailah kepada Umar bin Khattab sudah meninggal dunia, sampai ke zaman Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mau melakukan haji dan dia memilih haji tamattu, kata Ibnu Abbas itu bisa dilihat nanti di Musnad Ahmad dalam kitabnya. Dari Hajjaj, dari Syuraik, dari A'mas, dari Fudail, qala, dia berkata, arahu an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Aku pikir dari Sa'id bin Jubair, ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Qala, dari Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, hajinya tamattu. Lalu berkatalah Urwah bin Zubair, Urwah anak Zubair, anak Awam, Urwah ibni Zubair ibnu Awam. Berkatalah Urwah bin Zubair, Nabi haji tamattu. Lalu kata Urwah, naha Abu Bakar wa Umar anil mut'ah. Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu. Kata Ibnu Abbas, arahum sayahliqun. Aku pikir umat ini bakal binasa. Aku luqala Nabi, aku berkata ini sabda Nabi. Wa yaqulu naha Abu Bakar wa Umar. Aku menyebutkan sabda Nabi, mereka bilang Abu Bakar dan Umar sudah melarang. Ini umatku, umat ini akan binasa, kata dia. Umat ini bakal binasa karena memilih sunnah sahabat yang melarang haji tamattu dan meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Abdullah ibnu Umar. Sampai kepada zaman Abdullah ibnu Umar, Abdullah anak Umar. Abdullah anak Umar juga haji tamattu tetap. Tapi orang-orang tidak mau haji tamattu karena sudah dilarang oleh Abu Bakar dan Umar. Nah, kita baca itu hadisnya dalam Musnad Ahmad. Halaman berapa tadi? 191. 191. Karena Abdullah ibnu Umar yufti billadhi yanzilallahu azza wa jalla min rukhsati bitamattu wa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fihi. Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar itu anaknya Umar, memberikan fatwa supaya kita mengikuti kitab Allah, yaitu haji tamattu dan rukhsah yang berikan Al-Quran untuk haji tamattu, dan Rasulullah pun mensunahkannya. Fayaqulu nasun li ibni Umar, orang-orang berkata kepada Umar, kaifa tukhalifu abaka? Kenapa kamu bertentangan dengan bapakmu? Padahal bapakmu sudah melarang haji tamattu. Fayaqulu lahum Abdullah, lalu Abdullah berkata kepada mereka, wailakum ala tattaqunallah, celaka kalian ini, kamu tidak takut kepada Allah. In kana Umar naha an dzalika fayabtaghi fiha al-ghayr yaltamis bihi tamaman umrah falam tuharrimu dzalik faqad halallahu wa amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar melarang dari dia karena Umar berharap ada kebaikan yang diperolehnya dengan menyempurnakan umrah. Kenapa kalian tidak lakukan ihram? Karena Allah Ta'ala sudah
menghalalkannya, sunnah haji tamattu, dan Rasulullah juga sudah mengamalkannya. Nah, itu yang saya garis bawahi, ucapan Ibnu Umar yang spektakular menentang Bapak. Afa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an tattabi'u sunnatahu am sunnata Umar. Apakah Rasulullah mana yang harus kita ikuti sunnahnya, sunnah Rasulullah am sunnatu Umar atau sunnah Umar? Pada hari itulah lahir istilah sunnah Umar, sunnah Abu Bakar. Jadi tadi Ibnu Abbas mengikuti sunnah Rasulullah haji tamattu. Tapi sahabat-sahabat yang lainnya waktu itu, para tabi'in tidak haji tamattu karena dilarang oleh Umar. Malah kata Ibnu Abbas dilarang oleh Abu Bakar dan Umar. Heran, saya bawa sabda Nabi, mereka bawa sabda Abu Bakar dan Umar. Mereka akan keberatan kalau kita menyebut sabda Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana mereka keberatan ketika menyebut Imam Ali bersabda. Gak boleh katanya. Itu sabda bisa jam itu hanya untuk Noyo Genggo. Sabda Palon dan kisah Jawa. Jadi pada Abdullah bin Umar anaknya juga haji tamattu. Kata anaknya, kenapa kalian mengikuti Umar? Mana yang lebih patut kalian ikuti? Sunnah Rasulullah atau sunnah Umar? Sunnah Rasul atau sunnah Umar? Dan Abdullah bin Umar melakukan hajinya haji tamattu. Umar itu adalah orang yang keberatan pertama kali dengan haji tamattu. Jadi ketika ia ikut haji bersama Rasulullah, baru saya datang ke Mekah dan disuruh tahallul, kemudian boleh lagi mereka bisa memakai pakaian biasa. Besoknya Rasulullah berkata, ayo kita sekarang pergi ke Arafah, katanya. Kita terus, betul? Tapi saya tidak mau menyebutkan, ya baca aja disertasinya. Ada di disertasi itu juga di sini. Gimana ini? Kita baru saja selesai umrohnya, kita sudah berangkat haji lagi, dan nah itu dannya saya tidak akan baca. Dan itu yang dannya itu ada dalam hadisnya. Dan saya terjemahkan percis seperti hadis saya itu. Saya dikritik oleh pemuji saya, vulgar benar itu, vulgar benar. Makanya tidak saya sebutkan karena terlalu vulgar. Baca kata kalimat vulgar itu di dalam itu aja. Yang 35.000 luar biasa dengan 35.000 itu membaca ilmu awalin wal akhirin, yang terdahulu dan yang terdahulu. Murah sekali. Sekiranya saya akan borong buku itu. Tidak Anda saja, saya borong walaupun belum dibayar. Ya itu jadi itu sunnah yang berbeda. Kalau di kamus ada kamus bahasa Inggris Urban Dictionary atau apa, biasa ada gambar-gambar untuk setiap kata itu. Tapi di situ ada tulisan gambar itu dihasilkan secara elektronik, belum tentu ada hubungannya dengan kata-kata itu. Nah ini juga itu gambar ini dihasilkan secara elektronik, belum tentu itu ada hubungannya dengan cerita. Jadi itu bukan Abdullah bin Umar. Dan yang sebelumnya itu bukan Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Itu dihasilkan oleh pencarian elektronik untuk picture. Next please. Terus saja. Jadi ada 3 macam sunnah Nabi. Satu sunnah yang sejalan dengan Nabi. Jadi sahabat itu membuat sesuatu yang baru, tapi itu hanya pelaksanaan dari sunnah Nabi. Dan itu tidak disebut sunnah sahabat, kecuali dalam istilah mereka. Jadi yang dilakukan oleh sahabat tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau yang dilakukan sahabat itu untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Misalnya kalau Abu Ayyub Al-Ansari perang menghadapi tentara Romawi dan Rasulullah belum pernah perang, itu tetap masih termasuk sunnah Nabi. Kalau kekeh kalian menyebutnya itu sunnah sahabat, kita sebut aja itu sunnah sahabat yang sejalan dengan sunnah
Nabi. Seperti membaguskan Al-Quran itu pakai titik yang kita bicarakan kemarin, pakai baris. Terus Quran dikumpulkan dalam satu kitab, naskah yang sama dibaca oleh setiap orang. Sebelumnya naskahnya pembacaannya ada macam-macam. Paling tidak kan ada qiraat yang 7 buah, qiraat sab'ah yang sekarang dipelajari di pesantren-pesantren yang mempelajari ulumul Quran. Itu sunnah itu yang sejalan dengan sunnah Nabi, kita sebut tadwinul Quran sebagai contoh, dan kita tidak keberatan dengan sunnah seperti itu. Saya dibantah juga oleh salah seorang Pak Harun, bukan Pak Ibuddin, siapa itu? Pak Rahim, kata Pak, bagaimana pendapat Anda? Bukan kalau Anda tidak suka sunnah sahabat, kira-kira begitu. Kenapa Anda menerima tadwinul Quran? Itu pengumpulan ayat Al-Quran. Saya bilang saya terima karena itu bukan hal yang baru, itu hanya menjalankannya, pelaksanaannya. Jadi kalau di situ tuh ada aturan bahwa saya harus mengikuti sidang itu besok pagi untuk memutuskan yang 20 miliar sekelas itu dibawa ke dapil. Terus ada peraturan pelaksanaannya di sini. Tidak ada peraturan saya gimana caranya mendirikan proyek-proyek itu di daerah itu, proyek pembangunan itu bagaimana caranya. Kita misalnya harus bekerja dengan pemerintah daerah. Kalau kita kerja dengan pemerintah daerah kan tidak ada aturannya di atas. Itu namanya aturan pelaksanaan. Nah, tadwin Al-Quran itu aturan pelaksanaan. Jumlahnya admin duk, misal administrasi apa? Bukan. Nah, terus ada sunnah Nabi yang digantikan oleh sunnah sahabat, dan yang terus menerus dijalankan adalah sunnah sahabat. Contohnya sholat sunat tarawih. Nabi itu sholat sunat malam Ramadannya itu sendirian dan tidak berjamaah. Sampai kata di dalam syarah Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, tetap saja sampai zaman Abu Bakar sholat tarawih itu belum ada. Yang ada itu dijalankan di zaman Rasulullah, sampai di zaman Abu Bakar, sampai setengahnya di zaman Umar. Umar masuk ke masjid, lihat orang sholatnya sendiri-sendiri di masjid itu. Kata Umar, alangkah baiknya kalau dipanggil seorang imam. Lalu dipanggillah Ubay bin Ka'ab, suruh jadi imam. Dan kata Umar, pada hari berikutnya orang sudah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, ini bid'ah yang sangat bagus. Ni'mal bid'atu hadhihi. Ini nih bid'ah yang paling bagus. Penyusunnya aja, pendirinya atau yang penggagas utama tarawihnya juga mengatakan ni'matil bid'atu. Setelah itu kan Umar ikut enggak tarawih? Enggak dia. Dia pergi dan dia berkata, alladzina yanamuna, orang-orang yang tidur sekarang ini itu lebih baik daripada orang yang tarawih sekarang. Kata dia, maksudnya tidur kemudian nanti malam sholat malam itu lebih baik kata daripada yang tarawih sekarang. Sampailah di zaman Imam Ali. Imam Ali memerintah di Kufah, di Irak sekarang ini. Dan di Masjid Kufah orang sedang melakukan tarawih rame-rame. Kemudian Imam Ali Salamullahi alaihi memerintahkan Imam Hasan untuk memberitahukan kepada mereka bahwa itu bukan sunnah Rasulullah. Itu aja. Rame, ribut. Mereka pada berteriak-teriak, wah Umar, duhai Umar, sunnah kamu sekarang dilarang. Jadi lalu kata Imam Ali, biarkan aja mereka, karena aku tidak ingin terjadi keributan di dalam kelompok. Itu Imam Ali, dahulukan akhlak dan tasbih. Keberes keneh tarawih tahu. Angkat wae tibatan ribut. Mun bisa malah di luar. Jadi imam tarawih itu dahulukan akhlak di atas fikih. Itu contoh dari Imam Ali. Dan Imam Ali tegas-tegas mengatakan ini bukan sunnah Nabi, tapi sunnah
Ammar, itu sholat tarawih. Oke, mungkin saya tidak enak, tidak pernah beri kesempatan bertanya. Kira-kira kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan aja dan saya jawab selama 5 menit, kemudian kita buka. Ya, Pak. Apa? Tentang yang tadi Ustaz Jalal kemukakan itu tentang Abdullah bin Umar. Satu sisi beliau itu sangat mengedepankan sunnah Nabi, tapi di sisi lain secara politis yang pernah saya baca itu beliau bahkan membaiat orang yang secara syar'i sudah keluar dari nilai-nilai Islam gitu. Bagaimana itu Ustaz? Apakah beliau itu dalam rangka takiyah gitu untuk mengamankan posisi beliau di hadapan umat untuk menyebarkan sunnah-sunnah Nabi itu, atau bagaimana keadaan beliau ketika itu Ustaz? Ini bukan pertanyaan fikih, ini pertanyaan politik. Untungnya yang jawabnya adalah politisi sekarang. Jadi apa yang dilakukan Abdullah bin Umar, mungkin secara syar'i dia mengikuti sunnah Rasulullah, tapi politik is a kind of game. Itu political game. Pada waktu Imam Ali menjadi khalifah, dia tidak mau berbaiat kepada Imam Ali karena pandangan politiknya waktu itu emang bertentangan dengan pandangan politik Imam Ali. Tapi ketika Muawiyah memerintahkan seorang yang sangat kejam untuk mengambil baiat dari banyak orang sangat kejam itu Al-Hajjaj bin Yusuf, yang begitu kejamnya sampai Umar bin Abdul Aziz, sering digelari Umar yang kedua karena keadilannya. Umar bin Abdul Aziz sampai berkata, sekiranya seluruh bangsa itu menampilkan penjahat yang paling jahat yang ditampilkan, dari kita tampilkan seorang Hajjaj bin Yusuf saja, dia sudah mengalahkan semuanya. Itu saking kejamnya. Jadi pokoknya dia ketika mau masuk Kufah, dia berkata, khutbahnya terkenal, "Hei orang Kufah, aku melihat kepalamu seperti butir-butir anggur yang siap aku petik." Itu dijadikan fasohatul Arab, tentang kefasihannya dia berbicara. Sampai sekarang kata Abdurrahman Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Baghdadi, itu juga dilatih dalam kefasihan bicara. Karena orang Arab itu mudah ditaklukkan dengan seorang yang berbicara secara fasih. Jadi dia dilatih juga dalam retorika, dalam public speaking. Itu saya baca dalam riwayat itu. Ini juga Al-Hajjaj itu. Dan ketika masuk Madinah, Abdullah bin Umar berada di situ. Dia begitu ketakutan. Lalu dia bilang sama saudara ibna akhi, keponakannya, kita harus baiat untuk menghindari kemadaratan kepada umat. Dan dia malam-malam menyelundup masuk ke kemahnya Hajjaj bin Yusuf yang waktu itu sedang makan malam. "Saya mau baiat," kata dia. "Saya mau baiat." Abdullah bin Umar itu sahabat Nabi yang sangat istimewa, putranya khalifah yang kedua. Secara politik juga dia punya posisi yang sangat dihormati karena dia pemilik darah biru dari presiden sebelumnya. Tidak ada hubungannya dengan Ibu Megawati. Jadi dia sangat dihormati oleh orang-orang. Tapi ketika Abdullah bin Umar ketakutan masuk ke kemah dia, "Saya mau baiat." Itu Al-Hajjaj bin Yusuf sambil makan, nih kata dia, kasih kaki. Dan Abdullah bin Umar berbaiat pada kaki. Mengapa begitu? Padahal dia menjalankan sunnah Rasulullah. Sekali lagi, it's a kind of political game. Di dalam politik tidak ada teman abadi. Yang ada ialah kepentingan abadi. Oke.